Bab 3351. Keduanya seperti gunung yang ditanam tepat di depan kami. Meskipun mereka tahu bahwa kita memiliki jenius yang luar biasa di dunia kelas 3 yang dapat menghancurkan mereka, mereka bertindak seolah-olah mereka belum pernah bertemu. Yah, mereka akhirnya bertemu sekarang, dan aku merasa jauh lebih baik. Frederick mengangguk dengan tegas. Kelompok mereka dibuat untuk melawan aliansi perburuan. Mereka mungkin tidak mau mengakui kekalahan, tetapi beberapa hal akan tetap menjadi kenyataan meskipun mereka tidak mengharapkannya, seperti yang dikatakan Len. Mereka akhirnya berhasil melampiaskan rasa frustrasi mereka. Jack memandang ketiga orang yang berada di tanah dengan tatapan dingin, seringainya cocok dengan sikap apatis di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Jack, jelas dia dalam suasana hati yang tak kenal ampun. Jack mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah timur dari mana mereka baru saja datang. Frederick memandang Jack sebelum dia berbisik kepada Len, "Kenapa aku merasa dia sedang menunggu seseorang?" Saat dia mengatakan itu, dia bisa mendengar langkah kaki datang dari timur. Semua orang waspada saat mereka melihat ke arah sebelum melihat wajah yang dikenalnya berlari ke arah mereka dengan tatapan bahagia. Dia berlari sambil melambai, "Jangan takut. Semuanya, ini aku." Itu Alfred. Meskipun dia belum pulih, dia sudah melupakan semua rasa sakit di tubuhnya karena kegembiraannya. Saat dia berlari, dia melihat ke arah Jack, tampak khawatir seolah-olah Jack akan menghilang jika dia mengalihkan pandangan darinya. Bibir Jack melengkung ke atas, semakin menyukai kepribadian Alfred. Ketika dia tiba di sebelah Jack, dia mulai terengah-engah, setelah berlari ke sini. Dia mengeluarkan 2 botol dari cincin penyimpanannya seperti sedang menawarkan harta karun, meletakkannya di tangan Jack. "Aku punya beberapa. Ada cukup banyak." Jack mengangguk dengan senang dan berkata, "Apakah kamu berhasil menemukan sesuatu?" Alfred mengangguk dengan penuh semangat. Dia menyeka keringat di dahinya saat dia mengeluarkan peta, meletakkannya di tangan Jack. Jack membuka peta dan melihatnya. Bibirnya sedikit melengkung, "Tidak buruk. Jika mereka tidak berbohong, maka akan lebih mudah untuk melanjutkan." Alfred menepuk dadanya dan berbicara dengan yakin, "Jangan khawatir, aku menggunakan metode khusus untuk memastikan peta ini asli. Setelah hati-hati melihat itu, saya dapat memverifikasi bahwa itu nyata. Bahkan jika ada kesalahan, itu dari kesalahan mereka sendiri." Alfred dengan bersemangat menambahkan, "Keduanya masih mati untukmu. Saya tidak melakukan apa-apa pada akhirnya, jadi mereka masih mati karena teknik Anda." Alfred sengaja merendahkan suaranya saat mengatakan itu, jadi tidak ada yang mendengarnya sama sekali. Jack senang dengan betapa sadar diri Alfred dan dengan demikian mengangguk padanya. "Kamu telah melakukannya dengan baik. Menyelamatkanmu adalah keputusan terbaik yang aku buat baru-baru ini." Pujian itu membuat Alfred tersipu malu. Mereka berdua berbicara, dan semua orang bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan. Frederick sangat ingin tahu tentang semua yang dilakukan Jack saat itu. Saat mereka berdua berbicara, dia mencoba mendengarkan semua yang mereka katakan. Sayangnya, Frederick dengan menyesal menyadari bahwa dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bab 3352. Frederick menoleh untuk melihat yang lain dan melihat bahwa Len dan Trent juga bingung. Dia kemudian mengeluarkan sedikit batuk dan menghela nafas tak berdaya. Pada saat itu, dia tidak dalam posisi yang baik untuk berjalan maju dan bertanya, merasa Jack mungkin tidak akan menjawabnya jika dia melakukannya. Jack memasukkan peta ke Mustard Seed sambil tersenyum sebelum dia berjalan menuju ketiganya. Saat Jack berbicara dengan Alfred, Rudy berlari dan mengumpulkan ketiga orang yang menggeliat di lantai. Pada titik ini, mereka telah kehilangan semua rasionalitas, dan Rudy membiarkan mereka melakukan apa yang dia suka, praktis menyeret ketiganya ke tempat yang sama. Jack berjalan ke arah mereka bertiga, dan dengan lambaian tangannya, energi di tubuh mereka berangsur-angsur melambat. Rasa sakitnya berkurang, dan mereka perlahan sadar kembali. Yang pertama sadar adalah pria bertopeng ular. Saat dia melakukannya, matanya terpaku pada Jack. Dia berhasil menenangkan diri, dan sementara berbagai ide melayang di benaknya, semuanya menunjuk ke satu hal, hari-harinya dihitung. Jack tidak akan pernah membiarkannya pergi, jadi dia pasti akan mati.
Memikirkan hal itu, pria bertopeng ular itu tersenyum pahit, sudah menyerah. Jack tertawa sebelum dia melihat pria itu. Kupikir kau akan memohon belas kasihan. Mendengar itu, pria bertopeng ular itu mendengus dan berkata, bahkan jika aku berlutut dan memohon padamu, toh kamu tidak akan membiarkanku pergi. Saya bukan orang bodoh. Jika tempat kita ditukar dan aku yang berada di posisimu, aku juga tidak akan memaafkanmu. Dengan cara yang sama, Anda tidak akan melepaskan saya tidak peduli seberapa banyak saya memohon. Jika itu masalahnya, mengapa saya membuang-buang napas? Jack mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Kamu benar, Anda tampak jauh lebih logis daripada yang saya kira. Bahkan ketika Anda menatap kematian, Anda masih berkepala dingin. Itu cukup langka. Petik 2. Menatap kematian. Kata-kata ini menghantam pria bertopeng ular itu tanpa ampun. Dia mulai batuk hebat, sepertinya dia akan mati kapan saja. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan jika dia tidak memeriksa tubuhnya, dia tahu bahwa jiwanya hampir seluruhnya rusak. Kecuali dia memiliki semacam pil ilahi, dia tidak akan bisa bertahan hari itu. Dua lainnya telah mendapatkan kembali pikiran sadar mereka juga. Mereka memandang Jack dengan ketakutan karena semua kesombongan mereka sebelumnya menghilang. Pria bertopeng harimau itu menunjuk ke arah Jack dengan jari gemetar. Kamu berbohong tentang dirimu sendiri. Jack memutar matanya mendengar itu. Maaf, lagi. Setiap kali seseorang kalah darinya, alasan demi alasan akan menghampirinya, dan pada titik ini, Jack terlalu malas untuk berdebat setelah mendengar begitu banyak. Dia mengeluarkan 2 botol yang diberikan Alfred, mengocok botol di depannya. Menurutmu apa ini? Petik 2. Mereka bertiga menegang oleh pertanyaan yang tiba-tiba itu, tampak waspada penuh. Tidak peduli apa yang Jack lakukan atau katakan, itu sama sekali tidak menguntungkan mereka. Pria bertopeng ular itu menelan ludah. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di dalamnya? Beritahu kami. Kami semua duduk bebek bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Bab 3353. Jack mengangkat alis saat dia mengguncang botol di tangannya. Isinya terdengar seperti cairan, mengingat menit Sloses terdengar. Aku memintamu untuk menebak karena kamu sangat akrab dengan ini. Pria bertopeng harimau dan pria bertopeng naga memandang Jack dengan curiga. Mereka ingin tahu apa yang sedang dilakukan Jack, tetapi dengan bijak mereka menutup mulut dan menunggu Jack berbicara. Namun, pria bertopeng ular itu berbeda. Ketika Jack mengemukakan bagaimana mereka akan terbiasa dengan zat itu, dia dengan cepat mengerutkan kening saat pikiran menakutkan muncul di kepalanya. Napasnya perlahan keluar dan dia berkata dengan suara serak, itu Heartblood. Itu Heartblood mereka. Jack memiliki kilatan keterkejutan di matanya saat dia mengacungkan jempol pada pria itu. Kau lebih pintar dari yang kukira. Anda bereaksi begitu cepat. Banyak orang tidak bisa bersaing dengan Anda di departemen itu. Jawaban Jack membuktikan bahwa tebakan pria bertopeng ular itu benar. Wajah pria itu menjadi pucat pada saat itu karena dia kehilangan semua rasionalitasnya dalam kemarahannya. Dia berteriak tepat pada Jack, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu menyiksa mereka sampai mati. Jack tidak akan berkedip bahkan jika dia berteriak sampai tenggorokannya serak. Dia geli dengan apa yang dikatakan pria bertopeng ular itu. Dia mendengus saat menatap pria itu dengan dingin. Tidakkah menurutmu kata-katamu terdengar ironis? Kurasa kalian bertiga adalah satu-satunya yang boleh kejam, ya. Kaulah yang diizinkan menyiksa kami dengan metode kejam, tapi kau mengeluh saat aku melakukan hal yang sama. Pria bertopeng ular itu gemetar marah saat wajahnya berubah dari merah panas menjadi putih pucat. Pria bertopeng harimau dan pria bertopeng naga itu masih tercengang melihat botol-botol di tangan Jack dengan ngeri. Rekan-rekan murid mereka telah disiksa sampai mati oleh Jack, jadi apa yang menunggu mereka? Apakah mereka akan disiksa dan Heartblood mereka diambil juga? Hanya memikirkan hal ini membuat mereka berdua gemetar, dan mereka tampak seperti akan pingsan kapan saja. Frederick menutup mulutnya karena terkejut saat pendapatnya tentang Jack sekali lagi berubah. Dia mengira Jack adalah orang yang lurus secara moral, tetapi dia baru saja melihat sisi Jack yang dingin dan tanpa emosi. Jack mampu melakukan apa saja. Frederick berbisik, kami benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya. Ketika Trent dan Len mendengarnya, mereka mengangguk setuju.
Jack mengguncang botol di tangannya dan berkata, apakah menurutmu aku bisa mendapatkan 12 juta kristal roh dengan Heartblood ini? Itu menyebabkan mereka bertiga menggigil lagi. Mereka merasa orang di depan mereka tidak hanya kuat tetapi juga sulit diuraikan. Mereka hanya bisa menggambarkan Jack sebagai setan yang merangkak keluar dari neraka. Kamu tidak akan bisa, geram pria bertopeng ular itu. Kamu bukan prajurit dari dunia kelas 2, kamu hanya akan dikepung jika kamu pergi ke sana. Anda hanya harus membuang Heartblood. Itu tidak akan berguna bagimu. Jack tertawa saat dia perlahan berdiri. Aku menolak. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Kau hanya mengatakan itu karena kau khawatir aku akan menyiksamu dengan cara yang sama seperti aku menyiksa mereka berdua. Saya menyesal memberitahu Anda, bagaimanapun, bahwa saya akan mengambil Heartblood Anda bahkan jika itu tidak berguna bagi saya. Anda hanya membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. Bab 3354. Setelah itu, Jack berbalik dan menatap Alfred. Alfred mengangguk sebelum dia menggulung lengan bajunya dan berjalan ke arah mereka bertiga dengan gembira. Tidak mau repot melakukan hal seperti ini, dia perlahan berjalan ke arah Frederick, diikuti oleh Rudy. Jack baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia diinterupsi oleh suara yang tidak senang, apakah kamu perlu melakukan itu? Apa gunanya mengadakan pertunjukan di depan kita? Apakah itu akting yang menyenangkan? Orang yang berbicara adalah Connor, yang terluka parah di tanah. Dia dibantu oleh Trent dan berjalan mendekat ketika dia menuduh Jack dengan keras. Jack menatap Connor dengan tidak percaya. Connor terdengar sangat diremehkan, seolah-olah Jack berhutang banyak padanya. Nadanya bahkan membingungkan Trent, yang menatap Connor dengan tidak percaya. Bagaimana dia berani berbicara dengan Jack dengan nada seperti itu? Frederick mengerutkan kening dengan tidak senang. Sebagai pemimpin kelompok mereka, dia harus angkat bicara pada saat yang tepat. Connor, apakah kamu pusing? Tindakan apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Saya melihat Anda runtuh di tanah dengan luka berat sekarang. Kepalamu pasti terbentur. Kamu sebaiknya istirahat saja. Wajah Connor sangat gelap ketika mendengar itu. Dia mengejek dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu pergi ke tempat yang cocok untukmu. Anda tidak memiliki sikap ini sebelumnya, tetapi Anda sekarang menguliahi saya. Anda tampaknya berpikir Anda sangat masuk akal, tetapi apakah saya salah? Apakah Jack tidak melakukan pertunjukan sejak awal? Jika kami tahu dia sekuat ini, bagaimana mungkin kami mengirimnya untuk berjaga-jaga? Kami tidak akan menderita semua ini, dan saya tidak akan terluka parah. Saat dia mengatakan itu, Connor memelototi Jack dengan kejam seolah-olah dialah yang menganiaya dia, seolah-olah semua lukanya disebabkan oleh Jack. Dia memandang Jack dengan amarah dan kebencian, membuat Jack terdiam. Dengan sikap Jack yang seperti itu, dia tidak akan ambil pusing dengan Connor jika dia tetap diam di sampingnya. Lagi pula, waktu Jack sangat berharga, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk orang tidak berguna seperti Connor. Connor pada akhirnya akan ditangani oleh orang lain. Namun, Connor bahkan mencoba membuatnya kesulitan pada saat itu, bertindak dengan sangat bangga sehingga mereka yang tidak mengetahui situasinya akan mengira bahwa dialah yang mengalahkan ketiga pria bertopeng itu. Rudy sangat marah sampai kehilangan kata-kata. Dia meringkuk tinjunya dan bergegas maju, menunjuk Connor. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang memberi Anda hak untuk mengetahui level Jack? Dia tidak pernah berakting sejak awal. Kenapa kamu tidak menyebut dirimu bodoh? Anda bahkan tidak bisa melihat lebih jauh dari hidung Anda sendiri. Anda penuh dengan masalah tetapi suka berbicara tentang orang lain. Kamu sebaiknya tutup mulut saja, atau kamu tidak akan lebih baik dari mereka bertiga. Ketika Connor mendengar itu, bukan saja dia tidak takut, tetapi dia bahkan mulai tertawa. Bahkan Jack bingung dengan caranya bertindak. Apakah Connor berpikir bahwa dia akan membiarkannya pergi tidak peduli apa yang dia katakan? Frederick mengerutkan kening sambil meraih lengan Connor. Bisakah kau tidak banyak bicara? Apakah Anda mencoba bunuh diri di sini? Apakah Anda ingin seseorang melakukannya untuk Anda? Connor menarik lengannya saat dia memandang Frederick dengan jijik. Dia secara mental menegur pria itu dan mengira dia adalah orang yang akan menempel pada siapapun yang lebih kuat. Bab 3355. Saat ini,
Connor memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Frederick. Dia terpaksa bekerja sama dengan mereka karena keadaan, tetapi begitu mereka keluar, dia menolak untuk mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Frederick bisa melihat penghinaan di mata Connor, dan tidak peduli seberapa lembut dia tidak akan mentolerir perilaku seperti itu. Dia mengejek dan berbalik, tidak lagi mengganggu Connor. Trent memandang Connor dengan putus asa, bertanya-tanya apakah pria itu memukul kepalanya terlalu keras. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mencemooh Jack setelah melihat kemampuannya. Dia seharusnya menghormati Jack, namun Connor tampaknya berniat menyinggung Jack sebanyak yang dia bisa. Bahkan Trent mengerutkan kening pada apa yang dikatakan Connor, apalagi Jack. Jack mengangkat alis saat dia menatap Connor dengan dingin. Kamu benar-benar berani berbicara. Apa kau tidak takut aku akan menyerangmu? Connor mendengus sambil berbalik. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu. Meskipun Anda terampil, Anda adalah seorang pria dengan perilaku yang baik. Bukannya aku memprovokasimu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Jack tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan saat itu. Tidak memprovokasi dia. Kata-katanya benar-benar merendahkan dia. Connor tampak ingin meneriaki Jack dan memarahinya karena tidak mengatakan yang sebenarnya, namun dia bahkan mencoba mengatakan bahwa Jack adalah pria dengan perilaku yang pantas. Connor ingin memberitahu semua orang bahwa Jack tidak akan bertindak dengan baik jika dia melakukan sesuatu pada Connor. Mendengar itu, Jack mencibir. Itu adalah pertama kalinya dia menjadi sangat marah sehingga dia tersenyum. Trent dan Len memandang Connor saat bibir mereka berkedut, benar-benar percaya bahwa dia bodoh, terus-menerus. Len menarik napas dalam-dalam dan dengan putus asa menuntut, apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Apakah kamu tidak bercanda? Wajah Connor menjadi gelap ketika mendengar itu. Dia berteriak, mengapa saya bercanda? Apakah aku salah? Jika Jack jujur dengan keahliannya sejak awal, tidak akan terjadi apa-apa. Dengan dia di depan kita akan aman. Saya tidak perlu terluka begitu. Siapa lagi yang akan saya salahkan? Itu logika busuk, tentu saja. Trent ingin mengoreksinya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, mengetahui bahwa Connor mungkin tidak benar-benar mendengarkan alasan apapun. Bahkan Rudy tidak mau repot berdebat dengan Connor. Jack tidak tahan saat dia mencibir. Kamu benar-benar berpikir kamu spesial. Mengapa saya perlu memberitahu Anda tentang keterampilan saya? Kenapa aku harus melindungimu? Karena kita adalah tim, teriak Connor. Karena kamu setuju untuk bergabung dengan tim ini, kamu memiliki kewajiban untuk melindungi orang lain. Jack tertawa kecil, tidak mau repot-repot berdebat dengan si bodoh itu. Tidak peduli apa yang dia katakan, Connor hanya akan berpikir bahwa dia salah. Karena itu masalahnya, Jack akan mengabulkan keinginan Connor. Jack perlahan mencabut pedangnya dari Mustard Seed. Connor mengerutkan kening, bingung dengan tindakannya. Dia benar-benar percaya Jack akan memiliki beberapa kebaikan, setidaknya, tetapi ketika dia merasakan sakit yang membakar di dadanya, dia menyadari bahwa pedang Jack telah menembus dadanya. Bab 3356. Darah mengalir saat rasa sakit terngiang di benak Connor. Frederick dan yang lainnya membeku, dan ekspresi mereka tidak wajar. Meskipun mereka merasa Jack akan menghukum Connor dengan cara tertentu, mereka tidak menyangka Jack akan langsung membunuhnya. Connor jatuh ke tanah saat Jack mencabut pedangnya, dan dia sangat kesakitan sehingga dia mencengkeram dadanya, berusaha menghentikan pendarahan tanpa hasil. Lagi pula, dia sudah terluka parah. Ditambah dengan serangan itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Warna di pipinya perlahan memudar. Kamu berani membunuhku. Jack jengkel saat bibirnya berkedut. Dia berkata, mengapa saya tidak bisa? Mengapa saya tidak berani? Kamu pikir kamu siapa? Saya tidak tahu mengapa Anda begitu yakin bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda apapun yang Anda lakukan. Darah mengalir keluar dari mulut Connor. Dia mulai batuk saat dia mencapai akhir hidupnya. Saat dia membuka mulutnya, yang bisa mereka dengar hanyalah suara darah yang mengalir keluar karena tidak ada kata yang tepat yang bisa dibentuk. Semua orang hanya menyaksikan Connor menutup matanya dan meninggal. Jack menoleh untuk melihat Rudy, berkata dengan tulus, pada akhirnya, dia tidak pernah menjawab. Apa yang membuatnya begitu yakin sehingga saya tidak akan menyerangnya? Rudy mengerutkan kening, menimbang pertanyaan sebelum dia berkata,
dia pasti mengira kamu adalah orang yang benar. Bahkan jika Anda membunuh orang, Anda hanya akan membunuh mereka yang perlu dibunuh. Dia merasa seperti dia tidak melakukan kesalahan dan bahwa kamulah yang salah. Itu sebabnya dia begitu tak kenal takut. Mendengar itu, Jack merasa semakin tidak berdaya. Dia bertindak tanpa mempedulikan apapun karena dia percaya pada karakterku. Dia merasa seperti aku akan memaafkannya tidak peduli apa yang dia katakan. Saat dia mengatakan itu, Jack mencemooh betapa konyolnya Connor. Karakter moral Jack hanya berlaku untuk teman-temannya. Untuk orang lain, dia tidak peduli sedikit pun. Connor telah memprovokasi Jack sebelumnya, namun masih berharap dia akan menyelamatkannya. Jack merasa itu adalah lelucon yang lengkap. Dia tidak menyesal membunuh Connor secepat ini. Bahkan, dia pikir dia seharusnya membiarkan Connor hidup untuk disiksa secara perlahan. Baru pada saat itulah Connor akan menyadari betapa menggelikannya pikirannya. Pada saat itu, Alfred juga sudah selesai. Ketiga pria bertopeng itu tidak bisa lagi bertahan karena mereka mati pada saat bersamaan. Alfred mengambil botol yang berisi Heartblood dan dengan senang hati menghampiri Jack, yang kemudian meletakkan botol tersebut di mustard seed. Meskipun dia tidak tahu untuk apa mereka bisa digunakan, mereka pasti sangat berguna jika harga sebesar itu dibayarkan untuk mereka. Dia akan menyimpannya dan melihat apa yang terjadi. Sementara itu, 4 pria berjubah katun sedang berjalan keluar dari lembah yang jauh. Pakaian mereka tampaknya berkualitas baik, tetapi kondisi mereka sangat berbeda. Dua yang pertama tampak sangat acak-acakan. Pakaian mereka benar-benar robek, dan darah mengalir di jubah mereka. Mereka memiliki rantai di kaki mereka, dan mereka memiliki ekspresi pucat di wajah mereka. Mereka tampak seperti akan mati. Dua di belakang mereka tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Anggota tubuh mereka bebas dari rantai, tubuh mereka tidak terluka, dan pakaian mereka tidak compang camping. Sambil berjalan, mereka mengobrol. Jika Jack ada di sana, dia akan dapat mengetahui bahwa 2 orang di depan berasal dari dunia kelas 3 sedangkan 2 orang di belakang berasal dari dunia kelas 2, benua air suci. Mereka memiliki awan di jubah mereka dan terlihat sangat arogan. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Ini tidak seperti mereka membutuhkan kristal roh, tetapi mereka bersikeras agar kami mengirimkannya. Tidak bisakah kita mendapatkan Heartblood? Mengapa kita harus melalui begitu banyak masalah? Kami telah melalui begitu banyak masalah di jalan. Bahkan jika kami mengirim mereka ke tangan mereka, kami hanya mendapat beberapa kata pujian. Saya menolak untuk melakukan sesuatu yang begitu membosankan di masa depan. Seperti yang dikatakan Edson Chavez, wajahnya tampak frustrasi, jelas tidak senang dengan situasinya. Bab 3357 Hector Morales tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bisakah kita benar-benar melakukan sesuatu tentang ini? Karena kita sudah sepakat, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik. Berhentilah mengomel dan mengeluh. Bahkan jika kita hanya dipuji sedikit, akan sangat bermanfaat jika mereka hanya mengingat kita. Di masa depan, mereka dapat membantu Anda dengan apapun yang Anda inginkan dengan mudah. Ketika Edson mendengarnya, dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Apa yang mungkin saya butuhkan dari bantuan mereka? Saya cukup yakin bahwa mereka akan bertindak seolah-olah mereka tidak mengenal saya jika sesuatu benar-benar terjadi. Jika saya meminta bantuan mereka, akan menjadi keajaiban jika mereka tidak mengutuk dan memaki saya, apalagi membantu saya. Hector mengangguk, merasa agak sedih setelah mendengar ini. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia tidak bisa mengubah kebenaran. Di mata para jenius itu, mereka ada di sana hanya untuk bekerja yang dimaksudkan untuk bekerja bagi para jenius itu. Semakin banyak Edson berbicara, semakin marah dia. Dia baru saja mulai mengeluh dengan keras. Bukannya kita punya pilihan untuk setuju atau tidak saat itu. Jika kita tidak menyetujuinya, jelas betapa buruk konsekuensinya. Saya melihat sekeliling pada saat itu. Dari 100 orang, 99 dari mereka tidak mau, tetapi pada akhirnya mereka terpaksa setuju. Hector menggelengkan kepalanya. Terserah, jangan pedulikan untuk saat ini. Kita harus fokus mengangkut orang-orang ini. Setelah mengatakan itu, Hector melihat ke arah 2 orang di depan mereka. Salah satunya berjalan dengan punggung lurus. Mengerucutkan bibirnya,
Hector mulai mengambil cambuk dari cincin penyimpanannya. Dengan retakan, benda itu menghantam punggung pria itu dengan keras. Pria itu menjerit kesakitan saat dia jatuh ke depan sedikit. Hector tersenyum puas karenanya. Christian Sky, apakah kamu masih menolak untuk mengaku kalah? Anda akan segera disiksa dengan mengerikan. Daripada bertindak begitu bangga, Anda harus memikirkan tentang apa yang akan Anda lalui. Christian menarik napas dalam-dalam saat keputusasaan melintas di matanya. Tetap saja, dia menolak untuk menerima kekalahan dengan cara ini. Dia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan sejak usia muda, namun dia bertahan dengan semua itu, mengertakkan gigi. Christian tidak takut. Dia tidak akan tunduk pada setan-setan di depannya. Jackson Hu, yang berada di sebelahnya, menatapnya dengan cemas sebelum berbisik, kenapa kamu keras kepala dengan mereka? Anda akan memiliki waktu lebih mudah jika Anda hanya mengikuti apa yang mereka inginkan. Itu tidak berarti Anda membuang harga diri Anda hanya dipaksa untuk melakukan itu. Jika kita ingin lari, kita tidak bisa keras kepala dengan mereka. Itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Jackson tidak mau pasrah pada nasibnya. Meskipun dia ditawan oleh para pejuang dari dunia kelas 2, dia gigih berusaha menemukan rute pelarian. Christian menghela nafas sambil berkata, gemetar, tapi peluang kita untuk melarikan diri sangat kecil. Kami berdua sudah terluka parah, dan kami bukan tandingan mereka. Kecuali keajaiban terjadi dan pejuang yang kuat dari dunia kelas 3 menyelamatkan kita, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Mengatakan itu, Christian mulai pucat. Dia tahu bagaimana situasinya. Dia merasa tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Christian menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang tercela ini, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Saya berharap bisa mengembalikan rasa sakit yang saya derita sekarang 100 kali lipat. Jackson menghela nafas. Akankah mereka punya kesempatan? Bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka membalas dendam? Saat mereka memikirkannya, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka berdua tertegun saat mereka berhenti di jalur mereka. Baik Edson maupun Hector juga tutup mulut. Mereka berempat melihat ke depan dan melihat seorang pria berjubah abu-abu berdiri tepat di depan mereka dengan tegas. Bab 3358. Siapapun pendatang baru ini, dia tidak memiliki tanda dunia kelas 2 manapun padanya. Jelas bahwa dia berasal dari dunia kelas 3. Hector dan Edson memandang orang itu. Seseorang yang tiba-tiba muncul seperti itu pasti berniat buruk. Namun, ketika mereka menanyakan identitas orang tersebut, mereka merasa terhibur. Pria ini langsung melompat ke dalam bahaya. Apakah dia ada di sana untuk memberi mereka hadiah gratis? Jackson dan Christian menatap tepat ke arah pria itu. Dia tampak sangat tenang seolah-olah dia tidak terganggu oleh apapun yang terjadi di antara mereka. Orang Kristen yang baik hati itu merasa tergerak saat menyadari bahwa dia juga berasal dari dunia kelas 3. Dia mengangkat lehernya saat dia mengucapkan beberapa kata tanpa mengeluarkan suara. Christian ingin dia pergi. Bibir Jack melengkung membentuk senyuman. Hanya untuk itu saja, dia akan menyelamatkan keduanya. Jack tidak muncul di sini secara kebetulan. Ketika dia menyuruh Alfred tinggal, itu bukan karena dia menginginkan Heartblood mereka. Karena waktunya mepet, Jack membutuhkan beberapa informasi yang tidak sempat dia ambil, jadi dia menyerahkan tugas itu kepada Alfred. Alfred tidak mengkhianati harapan Jack. Dia berhasil mendapatkan semua yang diinginkan Jack dan bahkan membuatkan peta untuk Jack. Tidak peduli bagaimana pihak lain memandangnya, Jack tetap tenang. Dia mengeluarkan peta dari Master Seed, mencocokkannya dengan medan beberapa kali untuk memastikan dia tidak salah, dan mencatat bahwa dia akan mencapai tujuannya hanya dalam 10 km lagi. Munculnya mereka berempat pasti berarti bahwa mereka akan pergi ke tempat yang sama dengannya. Hector melihat Jack dengan tenang mengeluarkan peta, melihat sekeliling seolah sedang menentukan lokasinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Jack dengan tatapan dingin. Apa yang orang ini coba lakukan? Jack mengabaikannya dan Edson, keduanya dari dunia kelas 2, dan masih melihat petanya. Hector mendengus sambil menyipitkan matanya. Apakah kamu hanya menjadi idiot, atau kamu terlalu sombong untuk kebaikanmu sendiri, bocah? Apakah Anda pikir kami berdua tidak akan melakukan apapun kepada Anda jika Anda tidak menyerang? Lihat saja di mana kamu berada.
Saya belum pernah melihat seseorang secara sukarela menyerahkan diri seperti Anda. Ekspresi Jack tetap datar seolah semua yang dikatakan Hector hanyalah omong kosong belaka. Setelah dia menentukan lokasinya, dia perlahan memasukkan peta itu kembali ke Master Sheet. Dia perlahan berkata, izinkan saya mengingatkan Anda, Andalah yang sangat sombong di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan prajurit kelas 3 manapun yang Anda temui di game pembantaian? Jack bertanya-tanya mengapa para pejuang dari dunia kelas 2 begitu percaya diri. Ketika mereka menghadapinya, mereka tampaknya sangat yakin bahwa dia lemah sebelum mereka melihatnya melakukan apapun. Karena sikap itulah setiap prajurit kelas 2 yang melintasi Jack membayar dengan nyawa mereka. Ketika Hector mendengar itu, dia tertawa sambil menatap Jack dengan mengejek. Apakah Anda mencoba memberitahu kami bahwa Anda adalah seorang jenius hebat dari dunia kelas 3 yang dapat membunuh kami? Dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Jack telah mengatakan lelucon yang luar biasa. Edson, juga, merasa itu lucu juga. Mereka memandang Jack seperti sedang melihat binatang tak berotak. Bab 3359. Setelah tertawa terbahak-bahak, Edson dengan nada mencemooh berkomentar, apakah menurut Anda kami akan percaya begitu saja dengan apa yang Anda katakan? Jika Anda seorang jenius atau seseorang yang sedikit kuat, kami akan dapat mengetahuinya dalam sekejap. Kami akan berjaga-jaga, tetapi Anda tidak. Kamu hanya orang bodoh yang mencoba bertingkah seolah kamu kuat di depan kami. Mendengar itu, Jack memiliki kilatan penasaran di matanya. Ada sebuah pemikiran di benaknya. Mungkinkah orang-orang ini melihat ke dalam semua kejeniusan dunia kelas 3? Mungkinkah mereka mengingat semua orang yang terampil? Sebagai perbandingan, dia adalah semacam kuda hitam yang tiba-tiba muncul, jadi dia bukan termasuk orang jenius itu. Itu sebabnya tidak ada yang mengenalnya. Hector mengangkat 4 jari. Dalam game pembantaian ini, hanya ada 4 pejuang penting dari dunia kelas 3, dan kami telah mengingat seperti apa rupa mereka berempat. Selama kita bertemu mereka, kita akan berjaga-jaga. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mirip denganmu. Berhenti dengan tindakan itu, jangan berpikir bahwa kami idiot. Kami tidak hanya mengambil bagian dalam permainan pembantaian untuk 5 juta kristal roh itu, dan kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jack perlahan mengangguk. Jika dia tidak mengetahui rahasia itu, dia mungkin tidak mengerti apa artinya. Namun, dia tahu betul apa artinya setelah dia mengetahui tentang Heartblood. Heartblood sangat penting bagi mereka. Mereka telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat peta permainan pembantaian. Setelah itu, mereka memasang titik kumpul dan mengirimkan banyak prajurit dunia kelas 2 yang kuat ke dalam game pembantaian untuk mengambil Heartblood. Mereka harus memiliki beberapa rencana besar untuk itu, dan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak perlu, mereka secara alami akan mengamati para pejuang yang berpartisipasi dari dunia kelas 3. Saat mereka melihat prajurit yang kuat dari dunia kelas 3 masuk, mereka akan segera mencatat dan memberitahu semua prajurit dunia kelas 2 yang berpartisipasi, sehingga mencegah timbulnya masalah yang lebih besar. Jack menghela nafas ketika dia mulai melihat sekeliling. Dia tidak tahu mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak Heartblood, tetapi dia telah memutuskan untuk mencari tahu sebelum mereka membayarnya. Jika itu sesuatu yang bermanfaat, dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Setelah memikirkan hal itu, Jack tidak ragu lagi. Dia menatap Hector dan Edson, dengan dingin berkata, saya akan menyarankan kalian berdua untuk memperlakukan ini dengan serius, maka setidaknya saya akan bersenang-senang membunuh kalian. Jika Anda memandang rendah saya, maka saya akan merasa seperti sedang membunuh ternak. Itu akan terlalu membosankan. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Edson dan Hector memburuk. Hector berkata dengan gusar, "Nak, Anda benar-benar melewati batas di sini. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Christian mulai mencoba dan berjuang melawan rantainya, tetapi rantai itu dibuat dengan bahan khusus. Dia juga terluka parah, jadi dia tidak bisa berlari, meski dia masih berusaha melawan. Dia berjuang saat dia berteriak pada Jack, "Cepatlah dan pergi selagi bisa. Kamu gila, Anda akan disiksa jika mereka menangkap Anda." Jackson menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia menghela nafas, sudah menyerahkan Jack pada nasib yang lebih buruk dari mereka berdua.
Jika mereka akan disiksa selama 4 jam sebelum dibunuh, maka Jack akan disiksa selama 8 jam. Bab 3360. Dua prajurit di belakang mereka tidak mudah dihadapi. Mereka kejam dan tidak pernah menganggap prajurit dari dunia kelas 3 sebagai manusia. Mereka hanya memperlakukan mereka sebagai ternak yang bisa dibunuh kapan saja. Christian sangat berjuang, menyebabkan Hector mengerutkan kening saat dia mencambuk Christian lagi. Christian jatuh ke tanah saat punggungnya terbakar panas. Jack mengerutkan kening, dan ekspresinya yang tenang akhirnya berubah menjadi serius. Tangan prajurit dunia kelas 2 itu semuanya berlumuran darah prajurit dunia kelas 3. Jack adalah seseorang yang akan mengabaikan apapun yang tidak terlalu keterlaluan. Lagi pula, itu adalah keyakinannya bahwa dunia dicap dengan gagasan, survival of the fittest, dan kematian adalah berita umum. Namun, dia tidak bisa tetap tenang pada situasi saat ini. Tangan Jack bergerak saat dia membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya yang terwujud di udara, dengan cepat menyatu. Cahaya hitam samar terlihat dari tengah fusi, dan pedang sepanjang 1 meter muncul di depan semua orang. Edson dan Hector bertukar pandang tak percaya. Mereka merasa seperti Jack gila dan menolak untuk menjatuhkan fasad apapun yang dia buat. Mereka telah melihatnya, tetapi dia masih bersikeras untuk bertindak seolah-olah dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Itu lucu dan membuat frustrasi. Hector mengejek saat dia mengeluarkan senjatanya, bergegas ke depan. Mereka akan terlalu baik padanya dengan menghadapinya pada saat yang sama, dan Hector berencana menyelesaikan sesuatu dalam satu pukulan untuk menunjukkan kepada Jack jarak antara dia dan para jenius dari dunia kelas 2. Jack menghela nafas tak berdaya saat melihat Hector menyerang sendirian. Saat Hector menyerang, Jack dapat mengetahui batas kekuatan Hector dan memperkirakan siapa dirinya. Bahkan jika dia berasal dari klan kelas suci, dia hanya akan menjadi murid dalam biasa. Hector sama sekali tidak bisa menjadi sesuatu yang spektakuler. Jack mendorong tangannya ke depan, dan Broken Soul Blade-nya melesat ke depan seperti meriam, dengan cepat berbenturan dengan pedang di tangan Hector. Semua orang mendengar suara retakan saat pedang itu hancur saat berbenturan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Broken Soul Blade abu-abu telah menembus dada Hector. Pria itu bahkan tidak bisa berteriak kesakitan sebelum dia jatuh ke tanah. Broken Soul Blade tidak berkurang kekuatannya setelah menembus Hector dan terus menyerang ke arah Edson, yang tidak jauh dari sana. Edson yang ketakutan menerjang ke atas, mencoba berbalik dan segera lari. Hector tidak menahan diri sebelumnya, tetapi senjatanya telah hancur seketika, dan dia pada dasarnya tertusuk sebelum terbanting ke tanah. Edson bukan tandingan Hector, jadi tidak mungkin dia bisa melawan Jack. Itu adalah penjelmaan kegilaan. Jack tidak berakting atau mengadakan pertunjukan, dia benar-benar sekuat itu. Mereka kacau, dan mereka tidak akan pernah bisa selamat dari ini. Edson benar-benar ketakutan saat itu. Dia menyesal meragukan Jack. Jika dia punya, dia mungkin bisa pergi. Namun, dia praktis tidak memiliki peluang pada saat itu. Saat pikiran itu muncul di benak Edson, dia merasakan hawa dingin di dadanya sebelum rasa sakit membanjiri benaknya. Dia melihat ke bawah untuk melihat bila abu-abu yang sama menembus dadanya. Rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik mulai menyebar dari dadanya, dan tangisan kesakitan segera menyusul. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak mampu berpikir saat dia pingsan di tanah, dan dia kemudian mulai kejang, seperti halnya setiap prajurit lain yang terkena pedang jiwa patah, tidak dapat mengendalikan dirinya sama sekali. Bersambung.